Bagaimana menutup sesuatu yang nggak pernah dibuka? Dan jika pemerintah tidak melakukan yang saya khawatirkan, akan terjadi hukum rimba. Maka jika ini semua terjadi, relakan saja uang kalian karena itu tidak akan kembali. Sekolah lulusan SD, tapi ternyata bisa beli mobil Lamborghini. Sehingga mereka akan bisa bilang, kalau saya bisa, kamu pun juga bisa. Mengapa saya tahu? Karena saya dulu pernah bodoh, dan saya termasuk pernah mengiklankan hal yang serupa. Pihak pusat itu ternyata bisa mengatur apa yang ada di handphone saya. Karena yang kita ketahui, beberapa diantaranya pun bahkan masuk ke televisi nasional dan diakui sebagai salah satu crazy rich di Indonesia. Sangat miris sekali. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Harapan saya pemerintah segera menindak, menangkap, atau menegakkan keadilan terhadap para afiliator binary option. Ingat, afiliator binary option. Kalau afiliator yang lain kita belum tahu, tapi di binary options ini jelas sekali. Mereka di sini dengan teknik-teknik tertentu mengajak orang-orang dan mereka diajak ke dalam sebuah hal yang mereka tidak tahu itu apa dan berbeda dengan kesepakatan yang seakan-akan mereka itu informasikan. Dan jika pemerintah tidak melakukan yang saya khawatirkan, akan terjadi hukum rimba dan ini ditakutkan akan mengerikan. Semoga ini tidak terjadi. Semoga semua masih diberikan kesabaran. Tapi di saat pandemi seperti ini segala sesuatu bisa terjadi. Dan orang-orang ini sudah diketahui di mana mereka tinggal. Mereka memakai mobil apa, bahkan anggota keluarganya pun itu tampak di dalam channel sosial media mereka. Saya berdoa tidak terjadi apa-apa dan semoga ini semua akan bisa selesai di jalur hukum dengan seadil-adilnya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membacakan kartu untuk mereka semua yang masih berharap uangnya akan kembali dan berharap agar perusahaan ini ditutup atau dilakukan tindakan hukum terhadapnya. Maka kita akan lihat bahwa yang pertama di sini adalah bagaimana menutup sesuatu yang nggak pernah dibuka. Perusahaan ini nggak pernah buka di Indonesia, tidak ada afiliasinya. Dan bahkan perusahaan ini pun di negara lain itu sudah dinyatakan ilegal juga. Maka biasanya tidak akan ada legal representatif dari perusahaan ini tadi. Yang ada hanyalah perorangan yang juga biasanya akan tersembunyi dan mereka ini tidak bertanggung jawab karena biasanya mereka hanya seorang operator yang menjalankan tugas yang diutus oleh induk perusahaan yang terletak di Eropa sana. Maka jika ini semua terjadi, relakan saja uang kalian karena itu tidak akan kembali. Dan karena perusahaan ini tadi tidak memiliki legalitas di Indonesia, maka mereka tidak boleh mengiklankan perusahaan mereka dan tidak boleh untuk mempromosikan. Satu-satunya cara adalah dengan cara iklan mulut ke mulut atau bujukan yang amat sangat halus dari orang-orang yang mereka bayar untuk menceritakan tentang kesuksesan aplikasi mereka. Ini sama seperti orang asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia. Tapi saat mereka menikahi wanita Indonesia, maka mereka otomatis akan mendapatkan kepemilikan dari tanah itu tadi. Jadi, para afiliator ini tadi adalah orang-orang yang akan dibentuk menggunakan permainan kata dan visual untuk membujuk emosi Anda. Dan biasanya mereka akan diambil dari hal-hal yang seperti ini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Biasanya ini diambil dari seseorang yang from zero to hero. Sekolah lulusan SD, tapi ternyata bisa beli mobil Lamborghini. Wajahnya biasanya wajah khas orang kampung. Nggak ada keturunan bule atau
seseorang yang tampak wajahnya ini terawat karena pakai skincare atau semacamnya. Dan biasanya akan sulit untuk men-trace back mereka ini siapa. Tapi biasanya ini diambil dari orang-orang yang lazimnya biasanya YouTuber games, orang-orang yang mencoba untuk trading tapi ternyata mereka ini mau untuk dijadikan afiliator, orang-orang yang tinggal di pedesaan, bukan di perkotaan, orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang desa dan orang-orang dengan sosial ekonomi menengah ke bawah. Sehingga mereka akan bisa bilang, kalau saya bisa, kamu pun juga bisa. Biasanya mereka akan bilang bahwa apapun yang mereka miliki ini adalah hasil trading. Terus kemudian mereka promosikan binary option dan mereka menutup dengan disclaimer. Tapi kalian juga tidak sadar kan bahwa sebenarnya yang mereka dapatkan dari trading, mereka nanti kalau ditanya, mereka akan ngeles dengan bilang itu dari trading yang lain, bukan dari trading binary option. Nah, tapi mereka tadi ngiklanin binary option. Dan saat kita menanyakan kenapa ngiklanin binary option dan kemudian membuat rugi, maka mereka akan katakan bahwa saya nggak pernah mengajak kalian, saya tidak pernah memaksa kalian, saya hanya menunjukkan sebuah kesempatan. Saya sudah sampaikan resikonya. Loh, jangan pakai uang panas. Dan mereka akan berkilah seperti itu terus-menerus. Padahal jelas sekali bahwa mereka menginginkan kita semua untuk join binary option menggunakan link afiliasi mereka. Bagaimana mungkin mereka terus bilang bahwa kekayaan mereka didapatkan dari trading yang lainnya? Kalau saya jadi membernya, saya akan datangi rumahnya, saya kasih akun saya, dan saya suruh tradingin menggunakan akun saya itu tadi. Tapi ingat, mereka nggak boleh nelpon ke kantornya. Karena kantornya ini ternyata bisa mengatur hasil tradingannya tadi. Mengapa saya tahu? Karena saya dulu pernah bodoh dan saya termasuk pernah mengiklankan hal yang serupa. Dan saat saya merekam konten saya, pihak pusat itu ternyata bisa mengatur apa yang ada di handphone saya. Dan maka perusahaan yang ada di Rusia sana itu tidak akan mendapatkan satu akibat hukum karenanya. Karena mereka sudah dapat bumper, ya para afiliator ini tadi sebagai korbannya. Maka hati-hati, karena hal ini masih terjadi hingga saat ini. Bahkan saya lihat satu afiliator ini masih membuat konten untuk mempromosikan apapun yang mereka percaya mereka lakukan itu tadi. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan ini. Jika pemerintah men-stop sekarang, nanti akan keluar berbeda dengan cara yang lain lagi. Maka hanya kehati-hatian kalian yang akan bisa menyelamatkan harta kalian sendiri. Dan biasanya mereka ini menggunakan satu jasa orang-orang yang sudah diketahui untuk memiliki sebuah influence, mengajak artis-artis dikatakan sedang belajar trading kepadanya. Yang pada kenyataannya, nantinya saat orang bertanya, dia akan mengirimkan link afiliasi untuk aplikasi itu tadi. Dan ini termasuk artis-artis yang terkemuka. Kalian tidak akan bisa membayangkan bahwa artis tersebut ternyata juga tidak mengetahui mereka jatuh ke dalam scam yang sama. Tapi biasanya mereka ini dibayar sangat mahal. Karena yang kita ketahui, beberapa diantaranya pun bahkan masuk ke televisi nasional dan diakui sebagai salah satu crazy rich di Indonesia. Sangat miris sekali. Bahwa mereka mengambil keuntungan, sebenarnya mereka itu sudah tahu. Dan mereka sengaja memanfaatkan itu, dan disitulah letak kekejaman yang sebenarnya. Saat para pengguna atau usernya ini kalah, mereka mendapatkan keuntungan dari situ tadi. Dan dari situlah mengapa mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah yang saat ini mereka punyai. Harusnya jika terjadi seperti ini, secepatnya polisi itu turun tangan, langsung menyelidiki, meminta izin kepada otoritas untuk melihat aliran dana. Jika ternyata dana ini dikirimkan dari tempat yang dicurigai, maka sudah jelas sebenarnya yang terjadi di sini adalah sebuah penipuan terstruktur dan terorganisasi untuk menggiring masyarakat melakukan sejenis investasi yang pada kenyataannya itu adalah sebuah tebak-tebakan beraroma judi. Maka jika itu saja tidak cukup, harapan saya di sini bekukan medsos mereka. Karena mereka masih berjualan dan menebar ini semua lewat sosial media mereka ini tadi. Walaupun saat ini kredibilitas mereka menurun, tetapi nama mereka sedang diperbincangkan dan banyak orang yang masih percaya. Maka investigasi secara menyeluruh dan berkesinambungan harus dilakukan untuk menguak siapa mereka sebenarnya. Bahkan jika perlu di sini, pemerintah diminta untuk membentuk sebuah badan organisasi atau sebuah komisi yang khusus untuk menyelidiki hal-hal yang serupa. Karena saya yakin hal seperti ini setelah mati akan hidup kembali. Dan dari semua ini sebenarnya hanya satu.
Masyarakat saat ini sedang kebingungan. Jika pemerintah tidak segera memberikan sebuah pernyataan, maka yang ditakutkan hukum rimba akan ditegakkan. Dan orang-orang yang merasa diambil uangnya akan melakukan sebuah penegakan hukum dengan cara mereka sendiri. Untuk mereka yang berencana seperti ini, urungkan niat kalian. Hal-hal yang melanggar hukum tidak bisa diselesaikan dengan cara yang melanggar hukum juga. Ikuti koridor yang ada. Carilah lawyer dan juga tuntutlah orang-orang ini tadi. Laporkan apa yang mereka lakukan. Dan jika penyelidikan ini terjadi, sebenarnya mereka bisa dijerat dengan pasal apapun yang saya yakin akan berlapis akan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Maka semoga ini adalah lubang terakhir di mana kalian akan terjatuh ke dalamnya dan kita semua akan dilindungi dari penipuan-penipuan semacam ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.